أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ikhwati fillah, kepada segenap ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik malam ini, seperti yang telah dipublikasikan, bahwa muhadharah kita kali ini dengan tema sifat seorang alim. Tentunya tidak samar lagi bagi kita keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Kita sering mendengarnya, betapa mulianya mereka, betapa Allah SWT mengangkat derajat mereka dunia dan akhirat. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Tetapi pada kesempatan kali ini yang kita ingin pelajari adalah sifat orang yang berilmu. Artinya orang alim yang dipuji oleh Allah, dimuliakan dalam Quran maupun sunnah. Mereka memiliki sifat. Jika sifat-sifat ini ada padanya, memiliki kriteria ini, maka dialah yang pantas mendapat kemuliaan tersebut. Tidak semua orang yang punya ilmu menjadi mulia sebatas karena ilmunya, namun harus dibarengi dengan sifat-sifat agung, akhlak-akhlak mulia layaknya orang yang berilmu, sehingga bermanfaat dan barokah ilmunya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kita mempelajari ini, paling tidak ada dua manfaat yang bisa kita petik. Yang pertama, untuk kita menyerupai mereka. Usaha kita untuk menyerupai sifat-sifat tersebut. Mungkin kita belum mencapai derajat alim, tapi paling tidaknya menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Seperti disebutkan, wa tashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami karimu. Berusahalah menyerupai terhadap orang-orang mulia, karena menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Yang kedua, manfaatnya adalah dengan ini pula kita bisa tahu siapa alim yang sesungguhnya, orang yang berilmu, siapa pula yang hanya disematkan nama ini padanya, tapi dia jauh dari orang berilmu yang disebutkan kemuliaannya di dalam nusus, nas Quran ataupun sunnah. Taib. Di dalam Quran, sunnah maupun athar para salaf, beberapa sifat orang alim tersebut, antara lain Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat 7, bahwa mereka selalu mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, hukum-hukum yang masih tidak jelas, masih perlu penafsiran,
dikembalikan kepada yang muhkamat, yang memang sudah paten, sudah jelas, hanya satu makna yang bisa difahami dari nas tersebut. Ini Allah sebutkan, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terkhusus pada potongan ayat yang terakhir, warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang matang, mumpuni di dalam ilmu, mereka katakan kami beriman dengannya, semua itu dari Rabb kami yang muhkamat maupun mutasyabihat, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sehingga sifat mereka yang mutasyabihat agar tidak berbenturan, tidak dianggap berbeda, bertentangan dengan yang lain, satu dengan yang lain, dikembalikan pada yang muhkamat. Maka orang tidak punya kesempatan untuk membentur-benturkan ayat satu dengan yang lainnya, atau hadis dengan hadis lain, ayat dengan hadis. Itu sifat pertama mereka, berarti menuntut mereka untuk mempelajari, tahu, betul-betul menguasai apa, mana yang muhkamat, mana pula yang mutasyabihat, sehingga bisa mengembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat. Yang kedua, sifat mereka pula selalu khusyuk dan tunduk kepada perintah Allah. Ini sifat mereka. Allah sebutkan antara lain di dalam Al-Isra 107, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka, kata Allah, mensifati, katakan, kata Allah, berimanlah kalian atau kalian tidak beriman. Sungguh orang yang diberi ilmu, orang yang alim, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, segera turun dahi mereka sujud, tunduk kepada Allah. Mereka ucapkan, Maha suci Rabb kami, sungguh janjinya pasti terlaksana. Mereka tunduk sujud dengan dahinya, mereka menangis, takut kepada Allah, dan menambah kekhusyuan mereka. Sehingga sifat orang yang berilmu dalam ayat ini, mereka selalu khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah, menangis karena kedekatannya dan takutnya kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seperti Imam Syafi'i sebutkan, al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufidh. Innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang bermanfaat. Namanya ilmu bukan yang kamu hafal, bukan yang kamu pelajari, sudah menguasai ini itu, tapi yang ilmu hakiki adalah hakikat ilmu itu bermanfaat bagimu. Terbukti kamu bertambah khusyuk, bertambah dekat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya. Itu hakikat ilmu yang sesungguhnya. Makanya kata Sya'bi rahimahullah,
innamal alim man yakhshallah. Orang alim itu hakikatnya yang takut kepada Allah. Itu pula yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu bagi orangnya. Karena dia takut, khusyuk dan tunduk padanya. Itulah ilmu, membuat orangnya tunduk dan khusyuk pada Rabbnya. Wa kafa bil ightirari billahi jahla. Sebagaimana cukup ketertipuan kepada Allah itu kejahilan. Artinya orang berarti jahil kalau dia tertipu, menganggap dirinya dekat kepada Allah, menganggap dirinya alim, menganggap dirinya berilmu, sementara perilakunya, akhlaknya tidak ada khusyuknya, tidak ada tunduknya kepada syariat Allah. Itu kejahilan dari orangnya, walaupun punya banyak ilmu. Ini sifat seorang alim, khusyuk dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ini yang pernah disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak akan pernah menjadi seorang alim sampai kamu menjadi orang yang muta'allim, proses belajar dahulu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu pun belum cukup kamu teranggap alim, belum menjadikanmu ulama. Dengan ilmu itu sampai kamu mengamalkannya. Kalau kamu mengamalkan, baru saat itu kamu alim. Terlihat keilmuannya dengan pengamalannya, terlihat pada kekhusyuannya, terlihat pada ketundukannya, akhlak, budi pekertinya. Itulah alim. Artinya Abu Darda ingin ajarkan kepada kita, kalau hanya ilmu yang ada padamu tapi tidak kamu amalkan, mungkin kamu pernah pelajari tapi tidak ada pengamalannya dalam keseharianmu, maka kamu bukan termasuk orang alim sampai kapanpun. Ilmu untuk diamalkan. Kata Abu Darda, wa kafa bika ithman alla tazala mukhasima. Wa kafa bika ithman alla tazala mumariya. Cukup teranggap dosa kamu kalau kamu terus mukhasim. Mukhasim itu berkhusumah, suka cekcok, suka debat, senang dengan gontok-gontokan, bicara ini, bicara itu dengan kata yang tajam, kalimat yang pedas. Nah, cukup itu teranggap dosa bagimu. Sebagaimana cukup teranggap dosa bagimu kalau kamu mumari. Mumari mirip dengan khusumah. Orang senang dengan perdebatan, percekcokan, yang ini jawab, yang ini balas, yang ini komentar, yang satunya membalas, begitu. Biasanya kamu dapati yang semacam ini dengan kalimat-kalimat kasar, tajam, yang hanya menanamkan kebencian, semakin menumbuhkan permusuhan. Kalimat-kalimatnya tidak ada yang menyejukkan. Ucapan atau tulisannya bukannya
menanamkan ilmu kepada orang, tapi naudzubillah memicu kebencian dan permusuhan pada mereka. Bukan sifat seorang alim yang seperti itu. Dan nasallallahu al-afiyah, antum sering dapati itu mungkin di medsos, di dunia maya, sering kalimat-kalimat yang digunakan atau ibarat-ibarat yang dipakai, ya seperti itu. Orang dongkol, orang sakit hati mendapatinya. Bukan demikian seorang alim. Seorang alim dengan ilmu terbimbing ucapan, tutur katanya. Nah, makanya kata Abu Darda, cukup teranggap dosa kalau kamu suka dengan perdebatan, suka dengan percekcokan. Ini begini, fulan begini, bisa ini harus begini, fulan berarti begitu. Panjang lebar dia perdebatkan masalah-masalah dengan orang lain. Naudzubillah. Bukan sifat seorang alim. Wabah demikian yang Abu Darda sebutkan. Athar ada kelanjutannya, tapi syahid yang kita sebutkan tadi. Baik. Sifat yang ketiga dari seorang alim adalah zuhudnya dia di dunia, sekaligus dia bernasihat kepada kaumnya, mengingatkan mereka seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gak pantas mukminin itu semua keluar berjihad kalau saja sekelompok dari mereka ada yang bertafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, liyunziru qaumahum di sini. Untuk ketika kembali mereka mengingatkan kaumnya, menasehati mereka, membimbing mereka. Itu sifat seorang alim. Selalu membenahi, menasehati kaumnya dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bi amri dinih al-mudawim ala ibadati rabbih. Seorang alim, seorang faqih adalah yang zuhud di dunianya dan dia selalu berharap dan mementingkan akhiratnya. Itu segala-galanya di benak dia, perkara akhirat. Dia faham betul, jeli dalam urusan agamanya, dan selalu mudawamah, terus istiqamah dalam ibadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Itu juga sifat seorang alim. Yang keempat, sifat seorang alim pula bahwa yang ada di dada mereka itu ilmu. Ilmu artinya ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul sallam. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Ankabut 49, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan itu ayat-ayat yang jelas di dada orang yang diberi ilmu. Allah katakan yang ada di dalam dada orang berilmu adalah ayat bayyinat. Maka menunjukkan yang mereka pelajari, yang menyibukkan mereka, yang ada pada diri mereka, ayat, Quran, hadis, Rasul, itulah ilmu mereka yang memenuhi
dada mereka, memenuhi hati mereka ayat-ayat bayinat, qala Allah, qala Rasul, itu yang ada pada diri mereka. Makanya kata Ibnul Qayyim, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabatu laisa khalafun fihi. Yang namanya ilmu firman Allah, sabda Rasulnya, penjelasan para sahabat, athar dari mereka, bukan omongan orang-orang generasi belakangan yang menyalahi itu semua. Nah, ilmu itu berdasarkan ayat, hadis atau athar salaf. Intinya bahwa itu sifat mereka yang ada pada mereka, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, juga penjelasan salaf, bukan kalamun nas, bukan ucapan orang. Dia tidak mau menyibukkan umat dengan qil wal qal, dengan perkataan manusia fulan, alan, bahwa ini berkata seperti ini pernyataan fulan, ini pendapatnya si alan. Dia sibukkan orang dengan sesuatu yang tidak ada guna. Dia sibukkan orang dengan yang tidak ada arti baginya. Bukan itu sifat seorang alim. Sehingga yang keluar dari lisannya, yang kamu dengar darinya, ayat, hadis, ucapan salaf, a'immah, dari sahabat atau tabi'in dan yang setelahnya, itu seorang alim. Nah, ketika itu yang keluar dari lisannya, pertanda kalau dirinya adalah alim yang bermanfaat ilmunya. Makanya penjelasan a'immah tentang ini banyak, antara lain yang Malik Ibnu Anas katakan, laisal ilm bi kathratir riwayah walakinnahu nur yaj'alullah fil qulub. Ilmu itu bukan banyak-banyak riwayat, banyak-banyak baca atau kitab, tapi ilmu itu cahaya, nur yang Allah jadikan di hati hambanya. Dan itu bermanfaat baginya, membuat dia khusyuk seperti tadi, membuat dia tunduk, membuat dia itu yang penuh di dalam dirinya, itu yang dia ajarkan, dia didikkan kepada orang lain. Itulah ilmu. Rasa takut yang semacam ini, tunduk semacam ini kepada Allah, tidak bisa didapati dengan banyak-banyaknya ilmu semata. Tidak bisa didapati dengan banyak-banyaknya belajar semata. Tapi taufik yang hendaknya kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan taufik itu kepada kita. Ini sifat seorang alim. Yang kelima, bahwa sifat mereka meyakini yang namanya hak, namanya hidayah, dengan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dalam Saba ayat ke-6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang yang diberi ilmu, orang yang alim, mereka meyakini bahwa yang Allah turunkan padamu dari Rabbmu adalah hak. Itu keyakinannya. Dan itu yang memberi hidayah kepada jalan Allah, siratul azizil hamid. Sehingga itu yang dia cari, itu yang dia kejar, agar dia terbimbing selalu di dalam hidayah. Dia ikuti apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang keenam, sifat seorang alim bahwa mereka ini juga orang-orang yang ahli istinbat, mampu memahami dengan baik dan mengistinbat hukum-hukum dari Quran maupun Sunnah. Seperti yang Allah katakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila Allah walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam An-Nisa ayat 83 Allah katakan sifat munafikin itu jika mendapati berita baik atau jelek, keamanan atau ketakutan, segera mereka sebarluaskan. Kalau saja mereka kembalikan itu kepada Allah, kepada Rasul, mereka kembalikan kepada Rasul, kepada ulama, ulil amr, termasuk kepada pemerintah, pasti akan diketahui itu oleh orang-orang yang istimbat darinya. Ini sifat orang yang alim, mampu faham, bisa istimbat dari hukum-hukum yang ada di dalam nusus syariat. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, kalian akan ikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Kata Abu Hatim Ar-Razi, ilmu itu di mata kami para ulama yang datang dari Allah, dari Quran, natiq, nasikh, bukan yang mansukh, dan juga hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, tidak ada yang bertentangan dengannya. Begitu pula yang datang athar dari para sahabat yang disepakati oleh mereka ila akhirih. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh para a'imah yang dijadikan panutan di dalam ilmu, yang datang dari mereka itu ilmu, seperti Ayyub, Sikhtiyani, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, Sufyan, Malik, Auza'i, Hasan, Ibn Saleh, dan para a'imah lain beliau sebut, Ibn Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, Syafi'i, Waqi', Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan yang lain-lain beliau sebut. Artinya ilmu itu yang ada dari mereka. Makanya Imam Ahmad katakan, la taqul fi mas'ala illa walaka fiha imam. Jangan kamu berani bicara sesuatu masalah agama kecuali kamu punya pendahulu. Ada yang mendahului kamu, ada imam yang kamu jadikan rujukan. Dan itulah ilmu. Sehingga kalau ada di benak seseorang sesuatu, dia anggap itu penting, dia anggap itu ilmu, padahal nggak pernah ada penjelasan dari sahabat. Tentunya sebelum itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah, nggak ada sahabat punya pemahaman seperti itu, nggak ada keterangan dari tabi'in atau a'immah salaf dari masa ke masa. Kalau nggak ada yang bicara seperti itu, berarti itu bukan ilmu, itu kejahilan. Kalau ilmu pasti sudah ada di mereka. Yang dinukilkan dari mereka itulah ilmu, itulah yang bermanfaat bagi kita, itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu beberapa sifat yang penting dari orang-orang yang berilmu yang Allah dan Rasul sebutkan, juga a'immah, tentang sifat-sifat mereka. Mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan yang singkat ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Ghuraba, 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 ghuraba. Alhamdulillahi Rabbil